Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih diberikan semangat untuk tetap belajar dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materinya tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peta konsep yang kita pelajari pada materi kali ini adalah yang pertama, pengertian malaikat dan sifat-sifatnya. Yang kedua, dalil nakli tentang malaikat. Yang ketiga adalah perbedaan malaikat, jin dan manusia. Yang keempat, nama dan tugas malaikat. Yang kelima, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah pengertian malaikat itu sendiri. Apakah malaikat itu? Tentunya kalian sudah tahu, yaitu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Dalilnya adalah Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Kita simak bareng-bareng anak-anakku sekalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Artinya, dan kepunyaanlah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Itu tadi anak-anak ya, dalil nakli tentang bagaimana Allah menciptakan malaikat. Selanjutnya adalah sifat-sifat malaikat Allah. Kalian tadi sudah tahu bukan bahwa malaikat itu diciptakan dari apa? Ya, betul. Dari nur atau cahaya. Malaikat itu tentunya adalah gaib ya. Yang pertama, sifat-sifatnya adalah malaikat sangat kuat dan mampu bergerak dengan cepat. Jangan kalian bayangkan seperti manusia, tapi malaikat ini sangat kuat. Buktinya adalah ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, pada saat Rasulullah waktu itu ya diusir oleh sekelompok kaum yang tidak menyukai dakwah Rasulullah, maka malaikat saat itu, malaikat penjaga gunung mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana kalau desa ini aku hancurkan?" Tetapi saat itu Rasulullah tidak mau. Itu artinya apa anak-anak? Bahwa malaikat ini sangat kuat dan cepat sekali pergerakannya. Yang kedua adalah malaikat tidak makan dan tidak minum dan tidak memiliki jenis kelamin. Jangan dibayangkan seperti manusia yang masih butuh makan, minum, dan tentunya ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin dan mereka tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga adalah malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Nah, inilah anak-anak pentingnya kenapa kita ya harus rajin mengaji, harus rajin untuk berzikir kepada Allah, karena tentunya malaikat itu akan bergerombol ya menuju majelis-majelis zikir. Dan berbahagialah orang-orang yang didekati oleh malaikat, karena malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang berada di majelis zikir tersebut. Yang keempat adalah malaikat berdoa bagi hamba yang menunggu sholat jamaah. Kenapa di sini bisa sering mengingatkan pada kalian ya, sudah sholat apa belum? Itu karena memang salah satunya adalah para malaikat itu
menunggu, suka ya. Malaikat itu selalu berdoa kepada para hamba-hamba Allah yang mereka selalu menunggu sholat berjamaah. Yang keempat adalah malaikat itu senantiasa bertasbih memuji Allah. Selanjutnya, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Jadi memang karena malaikat itu sifatnya gaib, maka dia bisa berubah. Misal dia berubah menjadi pasukan perang seperti yang terjadi pada saat zaman Rasulullah ya, berperang melawan pasukan kafir, maka banyak pasukan Islam itu dibantu oleh orang-orang yang memakai jubah putih ya. Dan mereka itu adalah para malaikat Allah yang merubah wujudnya sesuai kehendak Allah. Selanjutnya adalah malaikat tidak suka tempat-tempat yang buruk. Artinya adalah tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang mungkin di sana ada anjingnya, ada gambar-gambar yang tidak senonoh, ada patung. Bahkan di dalam rumah itu ada seseorang atau dua orang yang selalu bertengkar. Malaikat tidak akan mau masuk di tempat-tempat itu. Selanjutnya adalah perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Tentunya kalian sudah paham ya, dan mendengar kata-kata. Kalau tadi sudah malaikat, kalian pasti pernah mendengar jin, atau bahkan setan. Kalau manusia itu adalah kita sendiri, sehingga kita sudah semestinya paham. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat itu gaib. Gaib artinya kita tidak bisa melihat bagaimana bentuknya malaikat. Senantiasa patuh. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah menolak apapun perintah Allah. Malaikat selalu patuh akan perintah Allah. Tidak berjenis kelamin. Ingat ya, bahwa malaikat itu memang tidak punya kelamin. Meskipun pada zaman dahulu orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa malaikat itu jenis kelaminnya perempuan ya, salah. Atau mungkin ketika kalian melihat di televisi, media sosial bahwa malaikat itu digambarkan dengan seperti anak kecil yang memiliki sayap, ya, itu jelas salah. Itu bukan malaikat. Tetapi itu hanya imajinasi manusia saat ini. Ya betul, malaikat itu punya sayap, tapi bukan seperti imajinasi manusia. Tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat itu memang tidak seperti manusia ya, yang memiliki nafsu. Dapat berubah bentuk. Tadi sudah dijelaskan bahwa bisa saja malaikat itu menjelma jadi seorang pengemis, menemui seorang manusia, itu bisa saja atas kehendak Allah. Dan tentunya malaikat itu cerdas dan kuat. Tadi belum saya jelaskan ya bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, melebihi jumlah manusia, melebihi jumlah jin. Jadi dijelaskan bahwa di langit, di setiap inci langit itu ada malaikat ya. Malaikat itu tugasnya macam-macam. Selanjutnya adalah jin. Jin itu diciptakan dari nyala api, makhluk gaib. Dan jin itu seperti manusia. Mereka ada yang patuh dan ada yang maksiat. Juga memiliki jenis kelamin, ada yang perempuan, laki-laki, bahkan mereka juga makan dan minum. Dijelaskan makanan yang sering kita makan tidak diawali dengan basmalah, itu berarti makanan itu akan didahului oleh jin. Dan ternyata jin itu makanannya salah satunya adalah sisa-sisa makanan atau tulang belulang ya. Memiliki nafsu seperti manusia, dapat berubah bentuk. Anak-anak sekalian, ada beberapa hewan yang dikisahkan di dalam hadis itu merupakan hewan yang memang tidak asli ya. Artinya apa? Perubahan bentuk dari jin diantaranya adalah anjing hitam, kucing hitam, itu bisa, atau ular ya. Makanya kadang kita diperintahkan di dalam hadis bahwa ketika itu ya malam Jumat ketika kita menemukan seekor ular, kita tidak boleh membunuhnya. Tapi kita disuruh membaca ayat kursi. Kok ternyata memang ular ini tidak hilang-hilang, berarti memang dia asli. Seekor ular
ciptaan Allah, bukan jelmaan ini tadi ya, jelmaan jin. Atau mungkin di sini kalian pernah melihat bentuk-bentuk sesuatu yang menakutkan ya, sebutlah kalau dalam kita orang Indonesia itu ada apa? Kuntilanak, pocong, genderuwo. Sebenarnya itu adalah bukan asli bentuk jin, mereka adalah jin-jin kafir yang bisa disebut setan. Nah, ketika kita mungkin ada rasa takut seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu salah satunya ya. Dan tentunya jin itu seperti manusia, ada yang bodoh dan ada yang lemah. Selanjutnya adalah manusia, yaitu golongan kita ya, kalian sudah paham tentunya manusia itu diciptakan dari tanah, makhluk kasat mata ya, artinya manusia itu bisa terlihat, tidak seperti jin dan malaikat yang merupakan makhluk gaib. Ada yang patuh dan maksiat ini sama dengan jin, memiliki jenis kelamin, makan, minum, nafsu ini sama dengan jin. Terus tidak berubah bentuknya. Kita tidak bisa merubah bentuk kita, tiba-tiba kita menjadi apa? Menjadi hewan contohnya, itu hanya bantuan dari jin ya. Ada yang bodoh dan ada yang lemah. Nah, inilah anak-anak ya perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Selanjutnya adalah tugas-tugas malaikat Allah yang memang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan wajib kita ketahui ya. Di antaranya adalah yang pertama, kalian mungkin dari SD sudah pernah ya disuruh menghafal. Yang pertama adalah Jibril. Malaikat Jibril ini adalah ketuanya para malaikat Allah dan tugasnya menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada para rasul-rasul Allah yang sudah dipilihnya. Yang kedua Mikael. Mikael ini mengatur rezeki. Jadi seluruh rezeki hamba Allah, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, jin, semuanya yang mengatur adalah malaikat Mikael. Juga yang menurunkan hujan itu tugasnya malaikat Mikael. Yang ketiga adalah Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Kapan sangkakala itu ditiup? Ketika memang sudah Allah mengatakan kun, artinya perintah yang Allah berikan kepada malaikat Israfil, peniupan pertama maka hancurlah alam seisinya. Peniupan kedua maka manusia dan seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Dan itulah yang disebut tadi kemarin yang sudah pernah kalian dijelaskan oleh Bu Izzah ya, yaitu alam akhirat. Yang keempat adalah Israil, tugasnya mencabut nyawa. Terus malaikat Raqib Atid, yaitu mencatat semua pekerjaan baik. Ingat anak-anak ya, bahwa setiap pekerjaan baik kita, sekecil zarah pun itu akan ditulis oleh malaikat Raqib. Sehingga ketika kalian yang sudah balik, sudah remaja, sudah SMP harusnya memperhatikan bagaimana tingkah laku kita, bagaimana amal perbuatan kita, termasuk yang ditanyakan besok pertama kali adalah masalah sholat. Terus ada malaikat Atid yang tugasnya adalah mencatat seluruh pekerjaan buruk, sekecil apapun itu, semuanya tercatat. Dan tentunya catatan malaikat itu sangat lengkap, diberikan ketika besok di akhirat ya, di padang mahsyar ketika masa-masa pengadilan manusia. Maka ingatlah, kalau kalian ingin melakukan sesuatu yang buruk, ingat ada malaikat Atid yang mencatat, ada malaikat Raqib yang mencatat. Selanjutnya adalah Munkar Nakir. Mereka adalah para malaikat yang menanyai orang-orang yang sudah meninggal di alam barzah. Jangan berpikir orang yang sudah meninggal itu sudah lepas dari tanggung jawab. Akan tetapi mereka semakin menemui kesukaran yang besar ketika memang amalnya tidak baik, tidak banyak. Selanjutnya adalah malaikat Ridwan yang tugasnya adalah menjaga surga, ketua para malaikat di surga, dan dikisahkan di dalam hadis setiap manusia yang masuk di surga maka akan mendapat senyuman dari malaikat Ridwan ya. Diucapkan selamat karena engkau telah bersabar selama di dunia. Ingat anak-anakku ya, bahwa di dunia ini cuma sebentar, bukan selamanya. Dunia itu tempat ujian. Sehingga ketika kita lulus maka Allah memberikan surga. Selanjutnya adalah malaikat Malik.
Malik itu adalah pemimpin para malaikat yang menjaga neraka. Neraka itu bertingkat-tingkat dan dikisahkan ada malaikat yang tugasnya menyiksa para penghuni neraka. Dia bernama Zabaniyah. Tapi malaikat-malaikat ini bukan yang menyiksa tidak, tapi malaikat-malaikat adalah penjaga, ketuanya para malaikat. Nah, anak-anakku, kalau kita ya memahami sedikit banyak tentang bagaimana tugas malaikat itu, maka kita tentunya percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Dan ada rasa takut ya melakukan sesuatu yang tidak betul di hadapan Allah. Selanjutnya adalah manfaat beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengimani malaikat Allah, maka kemungkinan hikmahnya sangat banyak sekali ya. Kalian akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang nanti kelak akan mendapatkan surga dari Allah. Di sini dijelaskan pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah. Tentunya ketika kita memahami, oh ternyata ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita, maka kita akan berhati-hati ya. Kita akan berusaha sholat 5 waktu, akan berusaha menghormati, patuh kepada orang tua kita, menghargai teman kita ya. Tidak mudah untuk berbuat sesuatu yang buruk. Yang kedua adalah memberi kesadaran bahwa malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Orang yang bertakwa itu akan selalu berhati-hati dalam segala perbuatannya. Karena dia paham bahwa kelak itu dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Selanjutnya adalah memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah. Bahwa kehidupan itu semuanya yang mengatur adalah Allah. Susah senang ya, susahnya itu karena apa? Perbuatan manusia itu sendiri. Ketika kita mendapatkan nikmat semuanya itu dari Allah. Dan tetap optimislah. Meskipun saat ini memang kita masih berada di lingkungan yang mau sekolah itu sulit ya, karena masih ada COVID, pemerintah belum membolehkan, atau mungkin ujian dari kita sebagai orang-orang yang mungkin kurang mampu ya, apa-apa mau beli apa-apa kita harus menahan, bersabar ya. Tetapi ketika kita beriman kepada malaikat, muncul rasa optimis karena Allah itu akan memberikan sesuatu yang terbaik ketika hambanya itu juga berusaha berbaik pula ya. Yang keempat adalah memberi kesadaran bahwa Allah itu akan membantu kita. Anak-anakku sekalian, bahwa ketika kita memang percaya dengan hal-hal yang gaib, yang dimaksud di sini adalah percaya beriman kepada malaikat, maka memang muncul kesadaran bahwa segala sesuatunya itu yang mengatur adalah Allah. Dan Allah itu Maha Hidup. Dia adalah Tuhan yang akan selalu membantu segala permasalahan kita. Anak-anak, saya kira itu tadi ya. Hari ini Bu Isa sudah menjelaskan panjang lebar, meskipun waktunya cuma sedikit. Saya harap kalian bisa paham. Saya doakan yang tadi menyimak dengan ikhlas, maka semoga Allah memudahkan segala urusannya. Kalian jadi anak yang soleh, ya, diperbanyak rezeki oleh Allah, dan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah tugas PAI ya. Yang pertama ini, tuliskan dalil tentang malaikat. Kalian nanti bisa melihat di buku paket atau di LKS yang sudah beli. Ini soal Bu Isa tidak sulit ya, semuanya ada di bukumu, ada di LKS. Tapi saya minta tolong jangan sampai kalian menyadur pekerjaan temannya atau disuruh menuliskan kakaknya ya, kerjakan sendiri. Semuanya diniatkan dalam rangka menuntut ilmu. Ingat tadi yang menuntut ilmu maka akan didoakan oleh malaikat Allah. Maksimal dikirim jam 11 ya. Misalkan belum bisa karena kesibukan atau HP yang dibawa oleh kakaknya untuk belajar, boleh melebihi jam 11 tapi tetap komunikasi dengan Bu Isa. Langsung kirim di WA saya, nama, kelas, absen.
itu dulu yang bisa saya sampaikan anak-anakku ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.